Jadi dia ini ngerobek perut kambing yang dibawa tadi. Jadi perut dia tuh dirobek, perut kambing dirobek, diambil lah jeruan itu sama dia, baru diisepin sama dia. Jadi ceritanya itu terjadi di tahun 1990-an. Biasanya kita terakhir itu di Sumateraan. Sekarang kita akan pindah ke urban legend yang ada di Sulawesi. Jadi di tahun 1990-an di salah satu desa terpencil di Sulawesi ada satu laki-laki. Nih yang email kusamarkan aja tanpa mengurangi rasa hormat ya. Kita sebut sajalah namanya adalah Andi. Andi ini kuliahnya di Makassar. Nah kebetulan kakeknya Andi ini baru meninggal dunia. Makanya si Andi inilah sama orang tuanya disuruh untuk balik. Kenapa disuruh balik Bang Jal? Karena si Andi ini suruh ngejaga rumah peninggalan kakeknya ini yang kosong. Karena meninggal sama kakeknya. Nah rumah di sana tuh rumah panggung, mirip-mirip kayak di Sumatera lah ya. Nah 3 hari setelah disuruhnya dia nih, si Andi ini pulang sama orang tuanya, beneran balik dia ke rumah orang tuanya dan tinggallah dia di rumah kakeknya ini. Rumah papan yang aku bilang tadi dulu. Nah di rumah papan ini tinggallah dia di sana sampai sekitar di 2 minggu awal lah. Tapi di 2 minggu awal ini dia ngerasa aneh, kenapa orang-orang ini ku perhatiin kok gini ya. Penasaran lah si Andi ini. Andi inilah akhirnya nyari tahu informasi sama warga-warga di sana. Sebenarnya kenapa sih perasaan aku pulang ke sini dulu tuh nggak begini loh. Setiap pulang kampung tuh biasa aja gitu. Kenapa waktu gue pulang kampung terus nungguin rumahnya kakek ini orang-orang kok beda ya? Nah ternyata setelah dicari tahu sama si Andi di kampung gitu tuh lagi rame terornya apa Bang Jal? Jadi setiap malam Jumat ternak warga kayak kambing, ayam segala macam itu sering mati mendadak. Itu aja mungkin biasa aja, maksudnya bisa aja wabah dan segala macam. Nah yang bikin aneh nih begini, ternak warga ini selalu ditemukan mati. Kalau hewan mati mah gak apa-apa lihat. Hewan tuh selalu ditemukan dengan kondisi yang mati, tapi jeruannya dulu nggak ada, kayak bolong aja gitu perutnya. Tapi nggak ada darah di sekitaran. Misalkan ayam nih mati, jeruannya udah nggak ada gitu, tapi di sekelilingnya itu nggak ada darah segala macem, bersih aja gitu. Dapatlah si Andi ini informasi itu. Nah setelah si Andi ini dapat informasi itu, dia makin penasaran untuk nyari tahu teror apa sih sebenarnya terjadi di kampung halaman dia ini. Dicari tahu lah. Waktu dia lagi nyari tahu gitulah dia sekelibet tuh sering denger orang tuh kalau lagi papasan sama si Andi tuh sering bisik-bisik. Ih jangan-jangan si Andi ini bawa sial Ji. Apa jangan-jangan si Andi ini dulunya kakeknya pelihara yang enggak gitu. Jadi seakan-akan tuh orang-orang tuh pada nuduh si Andi. Andi juga kaget. Gue nih kepo sama masalahnya Bang Jal, tapi semakin gue tahu kenapa orang-orang ini malah nyudutinnya ke gue. Dan itu terjadi berkali-kali. Tiap dia ketemu sama warga papasan gitu, kayak warga ini pada ngomongin dia gitu, atau dia lagi lewat sapa gitu, tapi diem-diem tuh ngomongin gitu loh. Karena kejadian itu berkali-kali, Andi lah gedek dia kayak. Dia pengen ngebuktiin sama warga kalau semua yang terjadi setiap malam Jumat itu bukan ulah dia atau setan seperti yang dituduhkan sama mereka. Ini pasti murni manusia atau hewan buas.